Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, kembali lagi bersama Bapak di kegiatan belajar dari rumah. Hari ini BDR kita sudah memasuki pekan kedua, yaitu Senin 27 Juli 2020. Seperti biasa, di hari Senin, materi yang akan kita pelajari terbagi atas 3 pelajaran, yaitu matematika mengenai operasi hitung bilangan bulat, lalu ilmu pengetahuan sosial tentang ASEAN, lalu pendidikan kewarganegaraan tentang pengamalan sila Pancasila. Baik, kita mulai pelajaran yang pertama, yaitu matematika. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang bilangan bulat. Apakah itu? Ya, hari ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung dalam bilangan bulat terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama, penjumlahan. Kedua, pengurangan. Ketiga, perkalian. Dan yang keempat, pembagian. Namun, pada hari ini, operasi hitung bilangan bulat yang akan kita pelajari adalah yang termudah terlebih dahulu, yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, khusus dalam operasi hitung perkalian dan pembagian memiliki sifat khusus. Sifat itu terdiri atas 4. Yang pertama, jika positif bertemu dengan positif, maka menghasilkan positif. Contohnya, 4 kali 4. Karena dua-duanya adalah bilangan positif, maka hasilnya pasti positif. Hasilnya adalah 16. Kemudian bagaimana dengan pembagian? Jika 20 dibagi 4, karena dua-duanya adalah bilangan positif, maka hasilnya pasti positif. Ya. Selanjutnya, kalian bisa coba mengerjakan soal berikut. Berapakah hasilnya? Ya, dua-duanya akan menghasilkan bilangan positif, yaitu 15 dan 7. Untuk sifat yang kedua, yaitu jika negatif bertemu negatif, maka menghasilkan positif. Contohnya, negatif 2 dikali negatif 9. Karena dua-duanya adalah bilangan negatif, maka hasilnya pasti positif, yaitu 18. Begitupun dengan pembagian. Karena dua-duanya negatif, maka menghasilkan bilangan positif. Selanjutnya, kalian coba mengisi soal berikut. Berapakah hasilnya? Karena dua-duanya adalah bilangan negatif, maka menghasilkan bilangan positif, yaitu dan selanjutnya sifat yang ketiga. Jika positif bertemu negatif, maka menghasilkan bilangan negatif. Contohnya, 5 dikali negatif 5. Salah satu di antaranya merupakan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif, yaitu negatif 25. Begitupun dengan pembagiannya. Salah satunya negatif, maka menghasilkan bilangan negatif, yaitu negatif 9. Selanjutnya, kalian coba mengisi soal berikut. Berapakah hasilnya? Ya. Yang pertama negatif 32, dan untuk pembagiannya negatif 6. Selanjutnya untuk sifat terakhir adalah jika negatif bertemu positif, maka menghasilkan bilangan negatif. Contohnya, negatif 5 dikali 9. Karena salah satunya bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif, yaitu negatif 45. Begitupun dengan pembagiannya. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, sekarang kalian coba hitung soal berikut ini. Berapakah hasilnya? Sudah dapat dipastikan bahwa hasilnya pasti bilangan negatif. Ya, yang pertama negatif 49, dan yang kedua negatif 2. Nah, bagaimana?
Mudah bukan untuk operasi hitung bilangan bulat perkalian dan pembagian? Nah, untuk kali ini pembelajaran matematika cukup sampai sini. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu tentang ASEAN. Nah, pada hari ini kita akan belajar 3 hal, yaitu letak ASEAN, pendiri ASEAN, serta lambang ASEAN. Nah, letak astronomi dan geografis ASEAN itu di mana? Kita lihat dulu peta dari ASEAN. Nah, kurang lebih seperti ini letak negara-negara anggota ASEAN. Ada 10 negara anggota ASEAN. Letak astronomisnya yaitu di 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Lalu bagaimana dengan letak geografisnya? ASEAN terletak di antara dua benua dan terletak juga di antara dua samudra. Selanjutnya, persamaan antar negara ASEAN. Karena semuanya itu dekat dan bertetangga, maka memiliki beberapa persamaan. Di antaranya, iklim tropis, memiliki tanah yang subur, kemudian termasuk ke dalam kategori negara berkembang dalam bidang ekonomi. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Lalu siapa saja pendiri dari organisasi ASEAN? Pendirinya adalah 5 menteri luar negeri yang ikut hadir dalam deklarasi Bangkok, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tanat Koman dari Thailand, Sinnathamby Rajaratnam dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Lalu, siapa saja negara-negara anggota ASEAN? Minggu lalu kita sudah mempelajarinya. Ada 10 negara anggota ASEAN, yaitu untuk yang nomor 1 sampai dengan 5 bergabung pada tanggal yang sama karena mereka adalah pendiri organisasi ASEAN. Sedangkan negara lainnya ikut menyusul bergabung dalam anggota ASEAN sesuai tanggal dalam tabel berikut. Lalu, apakah arti dari simbol ASEAN? Berikut adalah simbol dari ASEAN. Simbol ASEAN ini adalah 10 tangkai padi yang terikat. Nah, simbol ini melambangkan apa? Kita lihat artinya ya. Nah, jadi simbol ASEAN ini tidak sembarangan dibuat karena setiap warna itu memiliki arti khusus. Baik, untuk pekan ini itu saja pelajaran mengenai ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya, kita menuju pembelajaran yang ketiga, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Kita akan melanjutkan materi di minggu sebelumnya, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila. Hari ini kita akan mempelajari 2 hal, yaitu lambang sila dan pengamalan Pancasila. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang lambang sila pada Pancasila. Sesuai artinya, panca adalah 5. Maka negara kita memiliki 5 sila, yaitu simbol bintang merupakan sila pertama. Simbol rantai merupakan sila kedua.
Simbol pohon beringin merupakan sila ketiga. Simbol kepala banteng merupakan sila keempat. Dan simbol padi dan kapas merupakan sila kelima. Selanjutnya, mengenai pengamalan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita lihat, bangga menggunakan bahasa Indonesia, kira-kira cocok dengan sila keberapa? Ya, betul. Cocok dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Artinya kita bangga menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya mengadakan kegiatan bakti sosial. Merupakan pengamalan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, saling menghormati antar umat beragama, sudah jelas ya, ini sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain merupakan pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terakhir, mengutamakan musyawarah mufakat, sudah jelas yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik anak-anak, itu saja materi untuk pekan kedua belajar dari rumah. Jangan lupa dicatat semua materinya. Jika ada yang terlewat, kalian bisa mengulang kembali video ini, kemudian mencatat dalam buku catatan kalian. Sampai ketemu lagi di pekan ketiga belajar dari rumah bersama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.